Penjelasan yang dibawakan biku utama adalah istilah karma dikenal tidak hanya oleh umat Buddha. Karma di pandangan umum selalu hanya hasil dari perbuatan yang buruk. Nyatanya karma adalah niat. Contohnya seseorang jatuh dari motor. Itu bukan karma tapi adalah buah dari karma. Jadi melakukan sesuatu dengan niat itulah karma. Karma menghasilkan dua macam buah sesuai dengan baik atau buruknya niat. Niat dilakukan oleh badan, ucapan, dan pikiran. Bahkan pikiran buruk pun akan membuahkan karma buruk dan sebaliknya. Banyak yang mengatakan karma sama dengan takdir dan nasib. Sebenarnya tidak sama. Karma dapat mengubah jalan hidup kita. Karma kita bisa bertemu dalam satu sisi. Terdapat karma berdasarkan kebencian dan karma berdasarkan cinta. Kita tidak dapat memilih orang tua kita. Ini adalah karma pertama yang disebut juga dengan karma yang melahirkan. Kita terlahir dari orang tua tertentu adalah bawaan kita, bisa karena cinta, bisa karena benci. Penjelasan yang dibawakan biku utama adalah istilah karma dikenal tidak hanya oleh umat Buddha. Karma di pandangan umum selalu hanya hasil dari perbuatan yang buruk. Nyatanya karma adalah niat. Contohnya seseorang jatuh dari motor. Itu bukan karena karma tapi adalah buah dari karma. Jadi melakukan sesuatu dengan niat itulah karma. Karma menghasilkan dua macam buah sesuai dengan baik atau buruknya niat. Niat dilakukan oleh badan, ucapan, dan pikiran. Bahkan pikiran buruk pun akan membuahkan karma buruk dan sebaliknya. Banyak yang mengatakan karma sama dengan takdir dan nasib. Sebenarnya tidak sama. Karma dapat mengubah jalan hidup kita karena kita bisa bertemu dalam satu sisi. Terdapat karma berdasarkan kebencian dan karma berdasarkan cinta. Kita tidak dapat memilih orang tua kita. Ini adalah karma pertama yang disebut juga dengan karma yang melahirkan. Kita terlahir dari orang tua tertentu adalah bawaan kita. Bisa karena cinta, bisa karena benci. Karena karma yang menarik mereka. Cinta dan benci saling mencari. Cinta cari untuk mendekat, benci dicari untuk menjauhi. Tetapi dalam teknik karma, cinta dan benci selalu mencari dan mendekatkan. Pandangan benar seperti seseorang bahagia. Kita turut bahagia serta memandang dari sudut positif dan tidak iri hati. Sebaiknya melihat orang menderita, kita tidak mengejek tetapi mendoakan yang terbaik. Inilah salah satu cara yang baik bagi umat Buddha untuk berpikiran baik. Pikiran yang baik dan benar akan berpengaruh juga pada perbuatan dan ucapan menjadi baik dan benar. Juga dapat secara langsung membuat kepribadian yang lebih baik pada diri kita dalam menghadapi berbagai masalah, membuat kita lebih bahagia. Penjelasan yang dibawakan oleh Bapak Cornelius Mobar adalah karma ada yang berat dan ringan. Karma yang berat dan negatif disebut garuka karma. Jika seseorang membunuh ibu kandung atau ayah kandungnya, membunuh araha atau melukai sang Buddha, melakukan perbuatan paling buruk dan paling jelek, karma berat yang lebih dulu berbuah daripada karma-karma buruk yang lain. Jika seseorang pernah melakukan ini, ketika ia mati otomatis akan terakhir di dalam neraka paling bawah, yaitu neraka Wici. Karma kebiasaan seperti hobi mancing, jagal, maki-maki, dan marah-marah. Jika seseorang tidak melakukan garuka karma ketika ia mati, maka karma kebiasaan yang akan berbuah. Karma yang kita buat menjelang kita mati umumnya di pikiran. Walaupun ketika kita sedang duduk-duduk, pikiran bengkok kemana-mana, tahu-taunya ada peluru nyasar ke kepala kita. Pikiran bengkok tadi yang menentukan di mana kita akan terlahir kembali. Itulah sebabnya orang Buddhis dikikik untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi agar pikiran diarahkan pada hal yang positif. Jika karma nomor 1, 2, dan 3 tidak ada dilakukan, maka karma-karma yang kita lakukan 1-3 kali itulah yang akan berbuah atau berperan menjelang kita mati. Misalnya mengambil barang orang dengan sengaja saat kecil 1-3 kali. Karma mengatur kita lahir dikeluarkan seperti apa, tampang seperti apa, ekonomi seperti apa, dengan kondisi seperti apa, dan hidup berapa lama. Kita telah mendapatkan modal sejak lahir akan hidup berapa lama. Karma penghancur. Ada karma penghancur yang negatif biasanya membunuh kita. Dan ada juga karma penghancur yang positif, misalnya kita bermeditasi mencapai tingkat jana, yaitu meditasi sukses lalu kita mati di jana itu. Disitulah dapat dikatakan orang tersebut dapat memilih kalau mati lahir di mana, tetapi di dalam jana bukan di dalam surga, karena kita memiliki karma positif. Dalam pandangan agama Buddha, bagi orang tertentu yang punya kemampuan untuk itu yang dihasilkan dengan meditasi atau meditasi yang lampau, yaitu orang-orang indigo.
bisa tahu kapan dia akan mati karena apa, dan terakhir kembali di mana. Jadi dengan kita belajar hukum karma, kita dapat menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Yang dapat kita kerjakan berarti membentuk karma baru. Karma bukan selalu yang lampau, tetapi karma sekarang juga perlu kita lakukan. Kaitan karma dengan kehidupan adalah setiap perbuatan yang kita lakukan dapat mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu, kendalikan ucapan, pikiran, dan benda jasmani kita. Karena ketiga hal inilah yang merupakan sumber dari hasil karma. Jika kita melakukan hal yang baik, maka kita mendapatkan karma yang baik. Dan sebaiknya, jika kita melakukan hal yang buruk, maka kita akan mendapatkan karma yang buruk. Karma berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Maka perbanyak berbuat kebajikan dan mengendalikan ucapan, pikiran, dan benda jasmani kita, sehingga kebahagiaan akan menjadi milik kita.